Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwilda Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai respirasi pada tumbuhan. Nah, respirasi itu sendiri merupakan sistem pernapasan yang juga mengatur tentang pergerakan energi di dalam tubuh. Nah, respirasi itu sendiri dia juga akan melepaskan energi dengan proses kimia serta menggunakan oksigen. Nah, pada respirasi juga dia akan mengoksidasi bahan organik berupa makanan yang ada dalam tubuh tumbuhan menjadi energi. Nah, respirasi tumbuhan itu sendiri dia akan menyerap molekul air atau H2O serta mensintesis bahan organik berupa makanan menjadi energi. Nah, energi kimia yang dihasilkan itu berupa ATP, NADPH, serta FADH. Nah, lanjut, pada respirasi tumbuhan ini dia memerlukan 3 organ tubuh seperti sitoplasma, lentisel, serta mitokondria. Nah, di dalam respirasi tumbuhan dia akan terjadi 2 tahap, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu respirasi yang membutuhkan oksigen, serta dia itu respirasinya secara lengkap. Sedangkan respirasi anaerob dia itu tidak memerlukan oksigen serta hanya terjadi pada keadaan khusus saja. Selanjutnya kita masuk pada tahap respirasi aerob. Mekanisme respirasi aerob ada 4 tahap, yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, kita masuk pada tahap glikolisis. Nah, sini tahap glikolisis. Glikolisis itu terdiri dari 2 kata, yaitu gliko dan lisis, atau glukosa dan pemecahan. Jadi glikolisis itu dia akan memecahkan molekul glukosa menjadi asam pirufat. Nah, pertama itu dia ada dinamakan dengan reaksi reduksi. Dia akan mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan energi sehingga ATP itu diubah menjadi ADP. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat ini akan berubah menjadi fruktosa bifosfat. Dia juga akan memerlukan energi berupa ATP sehingga mengubah ATP itu menjadi ADP. Selanjutnya itu tahap oksidasi. Nah, pada tahap oksidasi ini dia mempunyai 2 tahap dengan jalur yang sama. Nah, pada tahap oksidasi ini dia memerlukan fruktosa bifosfat sehingga mengubah atau memecahnya menjadi fosfogliseral aldehid. Dari fosfogliseral aldehid ini dia akan kemasukan ion H+ sehingga akan mengubah NAD menjadi NADH+. Selanjutnya, dari fosfogliseral aldehid dia akan berubah menjadi difosfogliserat. Sama pada tahap ini juga dia akan mengubah ADP menjadi ATP karena pelepasan 1 molekul karbonnya. Selanjutnya yaitu ada difosfogliserat akan berubah menjadi fosfogliserat. Ini dengan mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya dari fosfogliserat ini akan diubah menjadi asam pirufat yang akan menjadi bahan untuk dekarboksilasi oksidatif. Nah, asam pirufat ini setelah diubah dia akan mengubah ADP menjadi ATP. Jadi hasil sementara dari glikolisis ini yaitu dia ada 2 NADH, kan ada 2 tahap, jadi NADH, jadi mempunyai 2, terus 4 ATP, 1, 2, 3, dan 4, berarti menghasilkan 2 NADH+ dan 4 ATP. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tahap dekarboksilasi oksidatif.
Nah, dekarboksilasi oksidatif ini dia tadi membutuhkan asam pirufat. Nah, dua asam pirufat ini dia akan diubah menjadi asetil-CoA dengan melepas molekul karbon dioksida sehingga NADH berubah menjadi NADH+. NAD+ menjadi NADH+. Serta setelah melepaskan CO2, dia akan kemasukan koenzim A sehingga asam pirufat berubah menjadi asetil-CoA. Dari dekarboksilasi oksidatif ini dia hanya menghasilkan NADH+, 2 NADH+ serta CO2. Ini. Terus kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu pada tahap siklus Krebs. Nah, saya mulai dari asetil-CoA. Dia akan melepaskan CoA-nya, koenzim A-nya, sehingga asetil-CoA berubah menjadi sitrat. Nah, sitrat ini kemudian dia akan melepaskan H2O atau air, sehingga sitrat berubah menjadi isositrat. Isositrat akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat dengan melepaskan ion CO2. Sehingga melepaskan CO2 berarti dia akan mengubah NAD menjadi NADH+. Terus dari alfa ketoglutarat dia akan berubah menjadi suksinil-CoA. Dari sini kita lihat bahwa dia melepaskan lagi karbon dioksidanya serta kemasukan koenzim A. Melepaskan CO2 berarti mengubah NAD+ menjadi NADH+. Nah, suksinil-CoA dia akan melepas kembali koenzim A sehingga menjadi suksinat, asam suksinat. Dari pelepasan ini dia akan mengubah ADP menjadi ATP. Dari suksinat ini dia akan dia akan berubah menjadi fumarat. Nah, dari suksinat ke fumarat dia juga melepaskan elektronnya sehingga mengubah FAD menjadi FADH. Dari fumarat ini kita beralih ke malat. Nah, malat ini akan mengikat H2O sehingga fumarat menjadi malat. Nah, dari malat dia berubah menjadi oksaloasetat dengan mengubah NAD+ menjadi NADH+. Oksaloasetat kemudian kembali membentuk sitrat. Jadi inilah disebut siklus karena dia itu tanpa henti. Seperti itu. Kemudian kita beralih pada hasil. Hasil dari siklus sitrat ini yaitu 2H2O yang dihasilkan dari sitrat ke isositrat. Dia menghasilkan H2O dan juga di sini fumarat ke malat. Selanjutnya yaitu menghasilkan 4CO2. Jadi dari sini CO2-nya 2 CO2 dan juga dari sini 2 CO2. Jadi 2 tambah 2 berarti 4. Selanjutnya yaitu 6 NADH+. Nah, kita lihat penghasilan NADH+ ini 1, 2, dan 3. Jadi 3 kali 2 berarti 6 NADH+. Selanjutnya 2 ATP. Dari 1 oksidasi menghasilkan 2 ATP karena kalikan 2. Selanjutnya yaitu 2 FADH. Dari sini menghasilkan 2 FADH. Nah, itu tadi hasil dari siklus Krebs. Selanjutnya kita beralih kepada transport elektron. Baiklah, transport elektron itu terjadi pada kompleks sitokrom. Nah, saya jelaskan dulu. Transport elektron ini yaitu mengubah NADH+ dan FADH+ menjadi ATP. Nah,
dari NADH+ maupun FADH+ itu dia akan melepaskan elektronnya masuk ke kompleks sitokrom 1. Nah, dari kompleks sitokrom 1 ini dia akan melepas H+, ion H+, dan kemudian dia juga berjalan ke ubikionon dan masuk ke kompleks sitokrom 2. Begitu pula selanjutnya dia dari kompleks sitokrom 2 ini dia akan melepas ion H+ dan kemudian berjalan lagi ke kompleks sitokrom 3. Nah, di sini di kompleks sitokrom 3 dia juga memecahkan molekul berupa H2O atau air dan juga melepaskan H+-nya juga. Dari kompleks sitokrom 3 dia akan ke protein yang membentuk ATP. Ketiga H+ ini dia akan memasuki kompleks sitokrom yang keempat sehingga dia akan mengubah ADP menjadi ATP. Jadi 3 molekul NADH ini akan berubah menjadi 3 ATP. Jadi 1 NADH itu akan berubah menjadi 3 ATP. Kemudian kalau FADH sama prosesnya, tetapi kalau FADH dia hanya ke kompleks sitokrom 3, 1 dan 3 sehingga hanya menghasilkan 2 H+. Jadi 1 FADH itu sama dengan 2 ATP. Nah, perhitungan hasil dari masing-masing reaksi yaitu dari glikolisis. Nah, kita mulai dari glikolisis. Dari glikolisis itu tadi kita mendapatkan 4 ATP dan 2 NADH. Nah, sini 4 ATP ini 4 ATP ini ditambah 3 dikali 2 ADH. Lanjut, sehingga semuanya akan dikalikan 3 kalau ada NADH sehingga menghasilkan 38 ATP. Nah, itulah tadi mekanisme dari respirasi aerob. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.